Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita mulai kembali perkuliahan. Sebelum kita mulai, kita mereview kembali apa yang sudah kita bahas bersama mengenai program komputer, mengenai algoritma ya. Dalam modul dasar-dasar pemrograman bab 1 pendahuluan, bab 2 bekerja mengenai pekerjaan kita, pekerjaan manusia. Kecenderungan manusia adalah meminta bantuan pada pihak lain untuk mengerjakan pekerjaannya. Pihak lain itu bisa berupa manusia, bisa berupa mesin. Dan mesin itu bisa berupa komputer. Untuk meminta tolong, maka hal yang harus dilakukan adalah memberikan pekerjaan apa itu. Ketika pekerjaan itu sudah diketahui oleh sang penolong, maka kita cukup memberikan nama atau tema pekerjaannya. Namun ketika sang penolongnya tidak tahu apa yang harus dikerjakan, maka yang harus kita berikan adalah daftar-daftar langkah atau daftar langkah-langkah atau tulisan mengenai langkah-langkah gitu ya. Dan itu karena merupakan permintaan pertolongan untuk mengerjakan sesuatu, maka wujudnya sebenarnya adalah perintah gitu. Jadi barisan perintah, kita akan memberikan barisan perintah. Dalam bahasan ini kita tujukan pada bagaimana kita membuat perintah-perintah untuk komputer. Dalam artian sebenarnya kita mau minta tolong pada komputer untuk menyelesaikan pekerjaan kita. Itu secara umum. Namun karena kita mau belajar gimana cara minta tolong, maka hal yang kita pelajari adalah bagaimana kita membuat perintah yang akan bisa dikerjakan oleh komputer atau kita sebut dengan program. Nah, ternyata tidak langsung buat program. Ternyata untuk menjadi program itu perlu sesuatu. Sesuatunya itu apa? Banyak. Jadi nggak ujuk-ujuk kita bikin program saja ya. Nah, ini kita akan bahas di bagian awal. Kita bisa pahami pertama mengapa kita menggunakan komputer misalnya. Ya, sekarang di zaman sekarang ini hampir ya, ketika kita beraktivitas dengan gaya aktivitas modern, maka kita nggak bisa lepas dengan komputer. Tapi kalau kita nggak beraktivitas dengan aktivitas modern, ya mungkin tidak pakai komputer pun nggak apa-apa dengan berbagai wujudnya. Nah, di sini dibahas bahwa ketika kita mengamati suatu pekerjaan, tadi kan kita mau meminta tolong pihak lain untuk menyelesaikan pekerjaan kita. Maka ketika kita mengamati suatu pekerjaan, yang kita dapatkan adalah di dalam pekerjaan itu ada 3 elemen utama. Pertama, pekerjaan itu pasti ada sesuatu yang dikerjakan. Kita sebut bahan. Dan ada hasil yang diharapkan. Ya kan, ada bahan, ada hasil. Jadi nggak mungkin kita menyuruh orang tanpa ada hasilnya. Terus ngapain gitu? Pasti ada hasilnya. Tapi ada hasil, masa ujuk-ujuk ada hasil nggak ada bahan? Pasti ada bahan. Dari bahan menjadi hasil, nggak mungkin nggak diapa-apain. Pasti diapa-apain. Pasti ada proses. Di sini disebut proses. Jadi kita harus amati bahannya apa, prosesnya bagaimana, dan hasilnya bagaimana. Nah, untuk pengamatan proses lebih rinci, maka itu kita bahas nanti. Tapi yang jelas nanti di dalam proses ada apa kita akan bahas lagi gitu ya. Oke, di sini ada contoh ya, silakan nanti dibaca contohnya. Kemudian kita coba amati lagi bahwa tadi ada bahan, ya kan? Bahannya itu berupa objek, ya kan? Objek atau apa aja lah, pokoknya objek bisa berupa objek real, bisa objek tidak real.
ya kan. Misalnya status itu kan objek tidak real, ya. Objek real gitu ya, ada objeknya. Nah, terus dalam prosesnya itu biasanya butuh wadah-wadah. Jadi si objek-objek yang diolah pasti perlu wadah. Kemudian nanti ada alat-alat untuk memproses. Jadi ketika proses tadi itu dibutuhkan dua dalam proses. Ada wadah, ada alat. Itu harus kita amati. Nah, ini dalam kegiatan manual kita, kegiatan sehari-hari. Namun kita bandingkan dengan kegiatan yang ada di komputer. Kita harus pahami juga yang ada di dalam komputer, bahwa yang ada di dalam komputer pun ada seperti itu. Yaitu ada objek yang diolah juga, ada wadah, di mana wadahnya ini nanti akan kita sebut sebagai variabel. Kita sudah mengenal sekali apa itu variabel. Variabel itu di dalam matematik hal yang biasa kita gunakan. Ya, kalau sudah nyampe ke aljabar maka kita menggunakan variabel. Kemudian alat-alat di dalam matematik yaitu operator matematik, operator aritmatik, operator himpunan, operator perbandingan, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, itu pengamatan kita ya. Ada data, ada variabel, ada alat. Oke. Nah, kita juga akan bahas bagaimana proses itu terjadi. Nah, proses itu, langkah-langkah proses itu kita sebut sebagai algoritma. Nah, ini bahasanya nanti. Yang penting kita bahas dulu adanya ada alat, ada wadah, ada bahan, ada objek yang mau ini, dan sekarang ada algoritma. Oke. Nah, itu elemen dari pekerjaan dan sudah kita bandingkan elemen itu dengan kalau pekerjaan itu dilaksanakan oleh komputer, wujudnya apa elemen-elemen itu. Sekarang kita lihat bagaimana komputer bekerja. Komputer bekerja itu ternyata seperti manusia bekerja. Jadi komputer tidak mungkin ada mesin tapi di dalamnya komputer. Tapi ketika mesin-mesin biasa maka itu tidak seperti manusia biasanya. Tapi yang jelas suatu mesin juga pasti ada input, ada output. Ada sesuatu yang dikerjakan. Tapi mungkin mesin tidak punya memori. Nah, kalau komputer itu ada memorinya. Seperti manusia ketika kita diperintahkan sesuatu, maka dalam memori kita sudah ada, oh, mengerjakan ini misalnya tadi membuat jus. Oh, dalam memori sini sudah ada, oh, membuat jus itu caranya gini. Gitu. Dan itu memori gitu ya. Oke, itu manusia. Komputer pun sama. Dia ada memori, jadi ketika kita perintahkan. Nah, manusia punya interaksi ketika disuruh. Kan nyuruh manusia kadang-kadang hanya sekali suruh ada hasilnya. Tapi juga dalam proses perjalanan meminta tolongnya itu ada interaksi. Oh, coba ininya masukkan, coba ini. Nih hasilnya begini, ini udah benar belum? Oh, udah, masukin lagi. Ada interaksi, ada input output. Nah, di dalam pekerjaan yang kita sampaikan ke komputer itu pun kita bisa buat ada interaksi antara pengguna yang mengerjakan tadi, pengguna komputer dengan komputernya. Jadi ketika pekerjaan itu berjalan maka ada interaksi. Nah, ini harus kita pahami ya, ada interaksi. Oke, jadi interaksi nanti dimasukkan komputer lewat input, dikeluarkan ke komputer lewat output. Inputnya keyboard, mouse, mic, outputnya speaker, monitor, printer, itu output. Di dalamnya ada memori dan ada prosesor yang memproses. Begitu ya. Nah, kemudian pengguna komputer pun macam-macam karena software komputer itu macam-macam. Di sini ada ilustrasinya dan tolong dibaca ilustrasi ini ya. Karena kita pengenalan review singkat gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Akhirnya pengguna komputer terbagi menjadi 3, yaitu teknisi, operator, programmer, dan analis. Nah, kita akan berada di level programmer nanti setelah kita belajar ini. Tapi sebelumnya kita biasanya sudah menggunakan komputer. Namun level kita adalah level operator. Ya, demikian untuk bagian ini. Kita cukupkan dulu, nanti kita lanjutkan di bagian berikutnya. Ya, alhamdulillah.